akhi ya. Jadi ini istiza, memperolok-olok akhi ya. Dan itu ada di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-65 sampai ayat 66 akhi. Bahkan di dalam asbabun nuzulnya ini ketika ada orang munafik, yang orang munafik ini kemudian menghina Rasulullah SAW dengan mengatakan beliau adalah dikatakan orang yang perutnya besar, banyak makan dan lain sebagainya, pendusta, banyak bicara, ya tidak sesuai dengan kenyataan. Maka pada akhirnya waktu itu didengar oleh seorang sahabat, Auf bin Malik. Maka Auf bin Malik mengatakan kepada orang munafik tadi, saya akan adukan kepada Rasulullah SAW yang menjadikan ucapan kamu tadi. Maka kemudian orang munafik tersebut mengatakan, kami ini tidak serius kok, hanya main-main, Anda hanya sendaguro saja, tidak ya serius ya. Sehingga pada saat itu ya Allah Ta'ala menurunkan ayat ini akhi ya, yaitu surat At-Taubah ayat yang ke-65 sampai ayat yang ke-66 akhi ya. Maka ayat ini disebutkan wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhud wa nal'ab ya. Qul abillahi wa ayatihi ya wa rasulihi ya kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Wala in sa'altahum, dan jika mereka ya tanyakan ya apa yang mereka ucapkan, la yaqulunna, maka kemudian mereka mengatakan innama kunna nakhud wa nal'ab, kami ini hanya sedang gurau dan main-main saja. Qul, katakan abillahi wa ayatihi, apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya, wa rasulihi, dan rasulnya, kuntum tastaziun, kalian ini istiza, kalian ini memperolok-olok. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, tidak usah kalian minta maaf, sungguh kalian telah menjadi orang yang kufur setelah kalian beriman. Jadi ayat ini menjelaskan tentang ya bahwasanya ya orang-orang munafik itu selalu mereka benci terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW ya akhi, sampai kemudian istiza, memperolok-olok kebencian itu, kemudian mereka lanjutkan. Termasuk ya contoh-contoh yang di zaman sekarang ini banyak. Ketika ada orang yang menghina apa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, yaitu sunnah tasriyah ini akhi, salah satunya adalah memanjangkan jenggot. Ya, ini bukan sunnah jibiliyah tapi sunnah tasriyah yang disyariatkan, bukan kebiasaan tapi disyariatkan. Lalu kemudian ada orang yang mengatakan orang yang pelihara jenggot itu orang yang bodoh. Semakin jenggotnya panjang semakin bodoh, semakin goblok katanya. Maka ini termasuk istiza terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW di dalam agama ini akhi, yang menjadikan sunnahnya beliau ini. Bahkan termasuk ketika ada orang yang sampai memperolok-olok itu, ketika ada sunnah dikatakan sunnah yang primitif ya, sunnah primitif. Umpamanya sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, itu dijelaskan ya, beliau bersabda, idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yalqaha aw yulqaha. Apabila salah seorang di antara kalian itu makan, maka jangan dicuci dulu tangannya. Sehingga ada dua opsi, hatta yalqaha aw yulqaha. Sehingga tangan itu ya, jari-jari ini itu kemudian dijilati. Ini opsi yang pertama. Tapi seandainya enggak dijilati, au yulqaha, dijilatkan, berarti kan kepada orang-orang lain. Lalu sunnah ini ada yang istiza akhi. Apa? Ini enggak mungkin sunnah Nabi, ini primitif sunnah Nabi seperti itu. Ini primitif ajaran Nabi seperti itu. Jangan, katanya jorok itu katanya. Coba. Ini ada karena anak pernah ngisi di sebuah kajian yang kajian itu dari ormas terbesar ya di negeri ini akhi, ya ormas kedua lah akhi, yaitu disuruh ngisi, diberikan judul sunnah-sunnah yang terlupakan. Anak bawakan hadis ini,
Lalu mereka ada jamaah yang kemudian tidak terima. Itu nggak mungkin Ustaz, itu ya primitif, orang Afrika aja nggak sampai mengajarkan begitu. Masa Nabi ngajarin seperti itu, jorok itu sunnah begitu. Ya, jangan itu. Nah, sampai seperti itu. Sebab ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Antum tentang sunnah ini, antum akan menjadi orang yang masuk dalam nawakid, ya, nawakidul Islam. Anak katakan seperti itu. Ya. Taib ikhwani fillah, azakumullah. Ini sebuah kenyataan akhi. Itu termasuk istizah. Dan banyak istiza yang lain akhi, ya. Kalau kita berikan contoh banyak sekali, ya. Kemudian yang berikutnya, ya, yang berikutnya disebutkan yaitu yang ketujuh akhi, yaitu apa yang ketujuh ini? As-sabi as-sihru, ya, as-sihru. Apa as-sihru? Yaitu sihir. Maka di sini sihir, ya akhi, disebutkan di dalam dalilnya. Antum lihat surat Al-Baqarah ayat 102 akhi. Ini yang dihadirkan oleh Syekh bin Baz. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur. Ya, surat Al-Baqarah ayat 102 akhi. Wa ma yu'allimani min ahadin, dan keduanya tidak pernah mengajarkan terhadap seorang, ya, yaitu apa? Mengajarkan tentang ilmu sihir, ya, hatta yaqula innama nahnu fitnah, sehingga keduanya mengatakan bahwasanya itu adalah fitnah. Fala takfur, jangan kamu menjadi orang yang kafir, ya, orang yang ingkar. Maka ini kisahnya malaikat, ya, Harut dan Marut akhi. Mungkin antum sudah pernah mendengar ketika malaikat Harut dan Marut ini menjelaskan tentang, ya, bahwasanya, ya, ketika dia mendapatkan Sulaiman itu menjelaskan tentang, ya, bahwasanya setan-setan itu kalau mengajarkan tentang ilmu sihir itu begini-begini. Lalu malaikat Harut dan Marut ini kemudian menjelaskan kepada manusia tentang ilmu sihir itu yang pernah dia dapatkan dari Sulaiman, Nabi Sulaiman itu begini-begini. Lalu pada saat diceritakan seperti itu, lalu, ya, kemudian ditangkap oleh mereka, orang-orang pada saat itu, dengan mengatakan ini loh, ya, Harut dan Marut itu mengajarkan sihir, padahal beliau tidak mengajarkan sihir, hanya menjelaskan ilmu sihir itu begini-begini. Sehingga jangan kamu pelajari. Cuman kemudian yang ditangkap oleh mereka bahwasanya malaikat Harut dan Marut ini sebagai ujian dari Allah Ta'ala yang kemudian menimpa malaikat ini akhi. Makanya kemudian dia mengatakan fala apa, ya, hatta yaqula innama nahnu fitnah. Ini hanya fitnah. Fala takfur, jangan kamu menjadi orang yang kufur ketika mempelajari ilmu sihir. Kan begitu akhi. Nah, sihir ini, ya, kalau dijelaskan banyak sekali akhi, termasuk yang disebutkan di dalam penjelasan Syekh bin Baz dalam kitab Al-Aqidah As-Sahihahnya ini adalah sarf wal ataf, ya, sarf dan ataf. Apa itu sarf dan ataf? Kalau sarf itu adalah sihir yang membuat, ya, suami benci kepada istrinya. Jadi sihir yang membuat suami itu benci kepada istrinya. Ini biasanya dibuat oleh wanita lain yang menginginkan suami orang. Maka itu sihir dengan sarf akhi. Ya. Kemudian ataf, sihir sebaliknya akhi, berupa amalan yang membuat wanita lain itu cinta kepadanya. Ini biasanya seorang suami yang ingin terhadap wanita yang lain, lalu kemudian dia bikin amalan-amalan tertentu dari amalan-amalan setan akhi, lalu supaya wanita lain itu tertarik kepada dirinya, lalu disihir pada saat itu akhi. Maka ini juga disebut sihir ataf akhi. Bahkan sihir itu sebenarnya dalam kajian para ulama termasuk Syekhul Islam itu menjelaskan sihir itu yang paling banyak itu adalah sihir dua akhi. Sihir yang bentuknya, ya, apa namanya, khayalan, dan juga sihir berupa hakikat akhi. Kalau khayalan itu seperti yang kasusnya terjadi pada zamannya, ya, Nabi Musa akhi, yang ketika melawan tukang sihirnya Fir'aun, lalu
tali-tali itu kemudian disihir menjadi ular. Lalu itu dihayal-hayalkan, ya seolah-olah itu menjadi ular. Maka Allah kemudian menyuruh Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya sebagai mukjizatnya. Lalu ditelan semua ya ular-ular itu dengan tongkatnya Nabi Musa yang menjadi ular yang besar, akhi. Nah, tukang sihirnya Fir'aun itu memberikan hayalan, akhi. Ya, hayalan. Nanti antum bisa buka sendiri, ini afan anak tidak bacakan karena ini memang ngirit waktunya, karena waktunya tidak cukup banyak ini, akhi ya. Surat Al-A'raf ayat 116 antum bisa lihat, kemudian surat Toha ayat 66 sampai 67, akhi. Ini tentang sihir ya khayalan ini, akhi ya. Kemudian yang kedua adalah sihir hakikat. Apa sihir hakikat? Adalah orang yang disihir tersebut diguna-guna ya. Jadi orang yang disihir itu diguna-guna secara langsung, diberikan semacam ya bukhul, diikat, akhi, supaya dia nanti ya termasuk di dalam sihirnya ini. Apakah dia ingin mengganggunya ya, atau dia ingin menjadikan supaya dia menjadi ya itu tadi ya ataf maupun sarf tadi, akhi. Maka ini bentuknya adalah diguna-guna ya. Innar ruqa wat tama'im wat tiwalah syirkun. Sesungguhnya ruqa, jampi-jampi ya, wat tama'im ya, dan juga termasuk tama'im jimat, juga termasuk tiwalah ya, guna-guna ini, akhi, syirkun, adalah perbuatan syirik. Nah, di antara sihir yang memang banyak ini adalah bentuknya sihir baik khayalan maupun hakikat ini, akhi. Maka dua-duanya ini adalah kufur hukumnya, akhi. Maka dalam ayat itu disebutkan fala takfur. Maka di sini contoh-contohnya banyak sekali, cuma tidak mungkin ana sampaikan ya, akhi. Ada yang disebut bagiannya ini, akhi, ya sihir baik itu berupa khayalan maupun hakikat ini, akhi. Ada sihir tafrik yang di sini untuk mencerai-beraikan ya, harmonisasi di antara keluarga, akhi. Biasanya ya istri dengan suami bisa bertengkar, anak dengan orang tuanya dan sebaliknya, begitu, akhi. Ada sampai disebutkan sihir mahabbah, sihir yang kemudian berkaitan dengan cinta yang berlebihan terhadap seseorang ya, akhi. Lalu ini yang namanya sihir mahabbah ini, akhi. Ini biasanya istilah anak muda itu, cinta ditolak, dukun bertindak ya, akhi. Ini sihir mahabbah namanya, akhi. Kemudian ada sihir khumul, sihir yang bekerja untuk menghancurkan dan mengacaukan pikiran seseorang. Jadi orang itu kemudian menjadi orang yang tahu-tahu kayak orang stres, begitu, akhi. Ini sihir khumul. Cuman ini nggak mungkin anda sampaikan ya, masing-masing ini banyak sekali, akhi. Ada yang sihir khawatif, yang orang itu ketakutan, disihir oleh orang lain itu dengan cara dia ketakutan, ini dan lain sebagainya, akhi. Ya, sangat ketakutan, sehingga ketika takut itu seolah-olah melihat sesuatu itu dia bayangkan, ya rasa ketakutan menjadi fobia dan lain sebagainya, akhi. Sampai ada yang disebut yang kelima adalah sihir takhyil, yang mengundang gadis-gadis muslimah untuk dijadikan akhi? Disihir untuk dijadikan sebagai bentuk untuk supaya nanti ya si muslimah ini kemudian keluar dari agamanya. Biasanya, akhi, yang mensihir ini biasanya ada orang-orang di luar Islam biasanya ini, karena Anda pernah nanganin kasus yang seperti ini, sihir tahyil ini, akhi. Jadi ada seorang muslimah yang supaya dia keluar dari agamanya ini, akhi, itu kemudian tergila-gila terhadap seorang laki-laki Nasrani, akhi. Ya, lalu kemudian dia sampai merelakan ya keluar dari agamanya pada saat itu, akhi. Waktu itu kemudian Anda diminta untuk ya memberikan ya penjelasan, bahkan kemudian untuk menghilangkan pengaruh sihirnya itu ya. Dan ketika dia sadar, baru dia mengetahui kalau selama ini dia sedang disihir itu, akhi. Dan dia tertarik, tergila-gila sampai dia merelakan ya, sampai keluar dari agama Islam ini, akhi. Ini pun ada. Ada juga sihir ya ta'tiluz zawaj ya, sihir yang menghalangi jodohnya antara ya calon suami istri, meskipun sampai sudah tunangan, sudah khitbah, akhi. Sampai akhirnya itu kemudian diusahakan
ya supaya apa? Dia berpisah akhi. Bahkan kemudian ada sihir marid yang dibikin, ya yang disihir itu supaya sakit, ya sakit yang dia kehendaki apanya itu biasanya kalau kepalanya atau tangannya atau dadanya, macam-macam ini akhi, tergantung. Ini bentuknya sektoral ini biasanya akhi. Dan ini sihir yang seperti ini sampai bisa mematikan, karena memang jin kafir itulah yang kemudian disuruh untuk mengganggu. Sampai ada yang disebut sihir nadhif, sihir yang tujuan wanitanya itu apa akhi? Ya, selama hidupnya itu selalu tidak bersih. Apa? Dia datang bulan tidak pernah berhenti sama sekali. Ya. Jadi semasa hidupnya itu ketika terkena sihir nadhif ini menjadi wanita yang keluar darah haidnya terus. Ya, akhi, terus menerus. Ya, terus menerus akhi. Ini juga ya pernah Anda dapatkan seorang ya ummahat itu dalam kondisi seperti itu. Sampai kemudian ada yang kesembilan adalah sihir robin. Sihir robin ini sihir yang sebaliknya, mengganggu alat vitalnya seorang laki-laki. Ini pun juga ada akhi. Ya. Jadi secara fisik dia sehat, psikologisnya juga sehat. Tapi kenapa? Ya, dzakaruhu lam yadhkur. Dzakarnya enggak bisa zikir itu akhi. Ya, apa ini ya? Antum paham lah itu, enggak usah ana sebutin ya akhi ya. Itu kenapa? Ternyata ini terkena sihir robin ini akhi. Cuman ini ya karena waktu yang sangat terbatas ya akhi, tidak mungkin ana sampaikan satu persatu ini tentang as-sihr ini akhi. Banyak ya, banyak sekali di dalam ya sihir ini akhi. Ikhwani fillah jazakumullah. Sampai ini masih terus gak ini akhi? Kata aku jangan lama-lama pada Isa ini. Sebenarnya kalau bahas nawaqidul Islam itu ya kalau dibahas bisa berapa kali pertemuan. Ini kan anu cepet-cepetin aja ini ya. Supaya nanti pakai judul yang lain, namanya juga tematik akhi ya. Baik, kemudian yang ke ana habiskan aja lah nanti supaya nggak mungkin sesi ketiga ini akhi ya. Kemudian yang ke-8 akhi as-samin ya, as-samin yang ke-8 ini akhi. Mudaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin. Ya, apa akhi? Yang ke-8 ini adalah mendukung ya, mendukung orang-orang musyrikin, orang-orang kafir. Ya, bahkan apa? Muawanatuhum. Bahkan kemudian menolong mereka ya 'alal muslimin, terhadap kekalahan orang-orang Islam. Nah ini akhirnya jadi mendukung ya dan menolong mereka. Siapa? Menolong mereka, mendukung dan menolong mereka itu mendukung dan menolong orang-orang kafir alal muslimin ya, atas kekalahan orang-orang Islam. Ya akhi. Jadi ada orang Islam yang selalu dia mendukung orang-orang kafir, bahkan menolong mereka orang-orang kafir terhadap kekalahan orang-orang Islam. Meskipun ini tidak dalam peperangan akhi, tapi dalam ghazwul fikri, perang pemikiran akhi. Ya, ini banyak terjadi munafik-munafik yang seperti ini akhi. Ini nifak besar ini akhi. Jadi kalau ada orang Islam yang dia mendukung syiarnya orang-orang kafir, ya, mendukung syiarnya orang-orang kafir, sampai kemudian dia juga menolong orang-orang kafir terhadap kekalahan orang Islam, meskipun tidak dalam peperangan. Umpamanya ada seorang ulama, ya, tapi ulama ini adalah ulama su, lalu kemudian dia memfatwakan, ya, dengan memberikan fatwa itu seolah-olah di dalam bentuk toleransinya orang kafir itu sama dengan orang Islam. Ini juga bagian dari mendukung akhi. Ya, seperti mengatakan agama Islam dengan agama Nasrani itu agama sama, tidak ada perbedaannya. Cuman beda di dalam tata caranya saja, karena itu dua-duanya agama samawi. Ini banyak orang yang ulama yang seperti ini juga sering kali memfatwakan seperti ini. Ya, ini juga termasuk akhi, mendukung mereka. Bahkan sampai kemudian orang Islam itu supaya
ya toleransinya itu sampai kepada agama itu dibolehkan. Ya silakan orang Islam mengucapkan selamat hari raya terhadap orang-orang kafir. Maka ini juga termasuk mendukung. Jadi di sini tidak sekedar pada saat ya berperang dan lain sebagainya mendukung mereka, tapi mereka mencoba untuk mengaburkan di dalam syariat ini sembari untuk menolong mereka, karena supaya mereka itu kemudian ya menjadi orang-orang yang kedudukannya sama dengan Islam, dan itu biasanya berada di dalam ya mereka itu minoritas di kalangan mayoritas umat Islam. Lalu ada ulama yang membela mereka, termasuk ketika ada orang Islam ya ya justru berteman menjaga mereka melakukan ibadah, sementara ada orang Islam malah dilarang dalam kajiannya dan lain sebagainya. Umpamanya akhi, ini umpamanya, anak nggak perlu dulu akhi ya, jangan antum salah paham. Ketika ada orang Islam yang ketika ada orang-orang kafir melakukan ibadah itu malah dijaga, ya kalau perlu mereka ini dilus-lus barangkali akhi ya dimanja lah begitu. Sementara ketika ada orang Islam yang melakukan kajian ya mengajak kepada tauhid malah dilarang, bahkan kemudian diusir umpamanya. Ini termasuk di dalam mudhaharah ya akhi, bentuk mendukung ya orang-orang musyrik, orang-orang kafir ya akhi. Bahkan kemudian mereka ini muawanah, menolong mereka alal muslimin, terhadap kekalahan orang-orang Islam. Nah ini bentuk nifak besar ini akhi ya. Kemudian yang kesembilan akhi, anak cepetin aja ini akhi ya. Yang kesembilan ya, yang kesembilan, oh ya tadi dalilnya akhi, maka antum bisa lihat ya di dalam tidak di dalam ayat ini akhi. Ini dalilnya di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad. Ya, maka Rasulullah SAW itu pernah ya mengatakan kepada seorang sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau tidak menyukainya ketika Abu Umar itu sedang memegang kitab Taurat akhi. Ya, sementara kitab Taurat itu bagian dari kitab Allah yang wajib kita imani. Tapi ketika ya Umar itu baru membawanya, tapi khawatir Rasulullah SAW terhadap Umar itu kemudian memakai ya kitab Taurat itu sebagai syariatnya, ya dijadikan syariat ya yang diamalkan oleh Umar. Tapi kalau kita ini memang wajib untuk mengimani akhi kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, tapi tidak boleh kita mengamalkan selain Quran akhi, karena itulah kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Rasulullah SAW yang merupakan Nabi kita. Nah Umar itu baru pegang saja begini, baru pegang nenteng begitu, tapi khawatir itu dijadikan petunjuk. Maka kemudian Rasulullah SAW sampai bersumpah ya, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi jiwa Muhammad yang berada di dalam kekuasaannya, lau asbaha fikum Musa ya summa tabattumuhu wa taraktumuni la dhalaltum. Ya, seandainya Musa itu hadir di tengah-tengah kalian, kemudian kalian mengikuti Musa, maksudnya mengikuti syariatnya, termasuk di dalam kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada beliau ini Nabi Musa alaihissalam, wa taraktumuni, dan kalian meninggalkan aku, la dhalaltum, sungguh kalian sesat. Gak boleh akhi kita mengamalkan kitab selain Quran, karena memang kita ini mengikuti ya Rasulullah SAW yang kemudian Allah turunkan terhadap beliau adalah Al-Quran ini akhi. Tapi kita tetap mengimani, gak boleh mengingkari ya kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala akhi. Baik, kemudian yang kesembilan akhi at-tasi, ya at-tasi ini yaitu yang kesembilan ya, yang sembilannya ke-10 ya akhi ya. Oh ya, ke-9 ya, betul, yang ke-9. Man taqada anna ba'dhan nas yas'uhul khuruj an syariati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Jadi yang kesembilan ini, barang siapa yang berkeyakinan bahwasanya manusia boleh keluar terhadap sebagian syariat yang dibawa oleh beliau. Ya, jadi manusia itu boleh keluar terhadap syariat yang dibawa oleh beliau. Jadi boleh dia keluar dari syariat yang dibawa oleh beliau. Maka yang seperti ini tidak dibolehkan, akhi. Ini termasuk nawaqidul Islam. Ya, akhi. Maka antum bisa lihat di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-85, akhi. Ya. Jadi antum bisa lihat di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-85. Ya. Jadi barang siapa yang berkeyakinan bahwasanya manusia boleh keluar dari syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ya, maka di sini disebutkan dalilnya dalam surat Ali Imran ayat yang ke-85, akhi. Ya, ini insyaallah ayat ini sudah antum hafal, akhi, ya. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya, akhi, ya. Baik, ini ya yang ke-9, akhi, ya. Ini kita tidak ini, ya. Kemudian yang terakhir yang ke-10, akhi, ya. Yang ke-10 ini karena sesuai pesannya, akhi, jangan terlalu lama-lama ini, ya, karena memang ya, tapi ini nggak mungkin karena habiskan ini. Yang terakhir yang ke-10 al-asir, ya, yang ke-10. Maka yang ke-10 adalah al-i'rad an dinillah la yata'allamu wa la ya'malu bih. Adalah al-i'rad an dinillah, berpaling dari agama Allah. Ya, akhi, berpaling dari agama Allah. Siapa yang berpaling dari agama Allah ini, akhi? Maka di sini disebutkan oleh Syekh bin Baz, la yata'allamu wa la ya'malu bih. Orang yang tidak mempelajari agama Allah dan orang itu tidak bisa beramal dengan agama Allah tadi karena memang tidak mempelajarinya, akhi. Ya, ana ulang lagi. Al-i'rad an dinillah, berpaling dari agama Allah. Ini termasuk nawaqidul Islam. Lalu dijelaskan apa berpaling dari agama Allah? La yata'allamu wa la ya'malu bih. Orang itu tidak mempelajarinya dan tidak bisa mengamalkan dengannya agama Allah itu tadi, akhi. Ya, gara-gara apa? Gara-gara dia tidak mempelajarinya tadi sehingga dia tidak bisa mengamalkannya, akhi. Nah, ini apa yang dimaksudkan di sini, akhi? Terutama agama Allah yang dimaksudkan di sini adalah tentang akidahnya, tentang tauhidnya, akhi. Jadi seorang muslim itu, kata Syekh bin Baz ini dalam penjelasannya, ya, akhi, meskipun tidak faham tentang ilmu agama yang lain, ya, akhi, karena memang tidak mungkin seorang muslim kecuali para muta'allimin, orang-orang yang mempelajari agama ini yang khusus, seperti anak-anak yang di ma'had, kemudian kita yang takhusus, akhi, dan lain sebagainya itu, akhi. Tapi kalau antum disibukkan mencari maisha antum, akhi, maka nggak mungkin mempelajari agama Islam ini secara tafsil, secara terperinci, akhi, satu persatu. Ilmu akidah, lawan dari akidah ilmu yang terkait dengan syirik, akhi, itu dipelajari apa banyaknya, akhi. Ya, akidah itu di dalam lawan-lawannya syirik ini, akhi. Kemudian ilmu tafsir, ya, kemudian perbandingan para mufassir dan lain sebagainya. Kemudian ilmu fikih, begitu juga ilmu yang terkait dengan perbandingan para madhab, ya, akhi. Ada ilmu bahasa Arabnya dan lain sebagainya, akhi, ilmu usul fikih dan lain sebagainya. Ini gak mungkin secara tafsil terperinci seperti ini, kata Syekh bin Baz. Tapi minimal seorang muslim jangan sampai tidak mengerti tentang akidahnya, akhi. Maka nanti kalau dia tidak mempelajarinya dan secara langsung dia tidak akan bisa dengan mengamalkan, akhi, kalau tidak mempelajarinya, akhi. Maka ini yang dikatakan al-i'rad an dinillah, berpaling dari agama Allah disebabkan mereka tidak mempelajarinya, terutama masalah akidahnya ini, akhi. Makanya kajian akidah itu yang paling penting, harus diporsinya banyak, akhi, dibandingkan dengan kajian selain akidah, akhi, ya. Karena itulah supaya umat Islam ini faham, tidak masuk dalam nawaqidul Islam,
sehingga tidak bisa menegakkan tauhidnya akhi, karena ketidaktahuannya tadi menjadi agamanya rusak nanti akhi, ya, menjadikan rusak agamanya, ya, karena bodohnya mereka tidak tentang agama ini akhi, terutama tentang akidahnya. Makanya Ibnu Qayyim di dalam kitab Miftah dari Sa'adahnya mengatakan apa akhi? Aslu kulli fasadin minal jahl. Asal setiap kerusakan ditimbulkan dari sebuah kebodohan. Rusaknya akidah umat Islam ini akhi karena sebuah kebodohan. Dia tidak pelajari ilmu akidah ini akhi, sehingga dia tidak bisa bedakan mana yang tauhid, mana yang syirik akhi. Sampai umat Islam itu melakukan kesyirikan, dia tidak paham kalau itu perbuatan syirik akhi. Bahkan sampai dia katakan, oh ini menjadi agama Islam, dia lakukan kesyirikan akhi. Mereka nggak paham yang seperti ini. Makanya nggak mungkin kalau ilmu itu tidak dipelajari akhi. Makanya para ulama mengatakan wasailun tauhid, cara-cara untuk mendapatkan tauhid akhi, apa akhi? Tolabul ilmi, mempelajari ilmu akhi. Gak mungkin ada orang yang kuat tauhidnya yang mengatakan saya ini tauhid saya ini kuat, tapi gak pernah mempelajari ilmu tauhid. Bagaimana mungkin dikatakan tauhidnya kuat, iman saya ini kuat, kalau dia tidak pernah mempelajari tauhid? Ini termasuk al-i'rad an dinillah, ya akhi, berpaling dari agama Allah akhi. Antum lihat dalilnya dalam surat As-Sajdah ayat 22 akhi. Ya akhi ya. Jadi antum bisa lihat dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-22. Baik. Karena apa, ada pertanyaan ini akhi? Ada pertanyaan enggak? Oh ini. Oh iya ini. Afan, anak ingin bertanya, Ustaz, menanggapi ditutupnya Ka'bah dan sekolah di Jakarta, bahkan Presiden University Cikarang, apakah kegiatan kajian seperti ini masih aman Ustaz? Menyusul aturan dilarang berjabat tangan dan melakukan kumpulan terkait isu virus corona, mohon nasihatnya. Baik, ya, mensikapi seperti ini ya ada dua akhi. Yang pertama, memang dalam anjuran pemerintah kita ini ya dalam ketaatan tentunya akhi, memang anjuran ini kita ikuti, bagian dari ya kita ya taat kepada ulil amri akhi ya. Tapi kalau kemudian kita mampu untuk menjaganya akhi, yang kedua ini adalah ya dalam rangka kita pun juga punya kewajiban untuk mempelajari ilmu akhi. Kan berarti dilematis ya, yang satunya kita dalam ketaatan kepada ulil amri karena sekarang ini terjadinya virus corona akhi, di mana-mana merebak, bahkan tidak boleh jabat tangan dan lain sebagainya, bahkan pakai masker ya, bahkan masker ini sekarang kayak harganya emas tapi ya mahal ya sampai seperti itu. Tapi di sisi lain yang kedua, sikap kita pun juga bagian dari kewajiban kita untuk ya mencari ilmu ya. Kita juga dihadapkan mencari ilmu, berarti kita harus menyeimbangkan tawazun di antara keduanya ini akhi ya. Maka sikap kita tetap mencari ilmu sembari kemudian kita ya berhati-hati akhi ya, berhati-hati karena mencari ilmu syar'i ini tetap wajib akhi. Dalam kondisi apapun kita wajib untuk tetap mencari ilmu akhi ya. Jadi dalil tentang mencari ilmu bahkan termasuk tadi, kalau kita tidak sampai mencari ilmu terutama masalah akidah sampai kita tidak paham, nanti kita masuk dalam nawaqidul Islam ini ya. Maka mencari ilmu syar'i itu hukumnya wajib ya akhi. Bahkan sampai ketika para ulama menjelaskan, seandainya ada ya di lingkungan kita itu ada yang meninggal, sementara pada saat itu kita harus mengurus jenazah, lalu di hadapan itu pun kita harus hadir dalam majelis ilmu yang pada saat itu sudah terjadwal ya akhi, mana yang harus didahulukan? Maka
tetap mencari ilmu. Sementara yang mengurus jenazah hukumnya fardu kifayah, ya akhi. Maka sebagian sudah ada yang ngurusin, kita kemudian meninggalkan, tidak ngurusin, maka kita tidak berdosa. Sementara kalau kita meninggalkan, tidak hadir dalam majelis ilmu, maka kita akan berdosa, akhi. Karena apa? Bagian dari mencari ilmu syar'i itu hukumnya wajib. Berdasarkan antum lihat nanti dalam surat Muhammad ayat 19, termasuk dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Sembari kita tentunya berhati-hati, akhi, mensikapi ini ya berhati-hati, ya. Kita cuci tangan, ya, kemudian hidup bersih dan lain sebagainya, termasuk yang bisa menangkal kalau dengan jenis-jenis makanan itu rempah-rempah dan lain sebagainya. Umpamanya ini seperti ini antum tingkatkan, ya, antum tingkatkan. Sembari kita berhati-hati, ya, tidak kemudian kita anggap trader, ya udah tawakal aja. Tawakal itu usaha, akhi. Maka tetap berkumpul. Ya kalau memang nggak perlu jabat tangan sementara nggak apa-apa, akhi, umpamanya seperti itu. Tapi menurut ana saya kajian tetap terus, akhi. Karena sebenarnya corona ini pun, virus seperti ini pun sebenarnya bagian dari kompensasi Allah mendatangkan itu akibat selama ini manusia ini berbuat keji, akhi. Ya, berbuat keji. Ini pun juga disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ibnu Majah. Ya, apa? Walam tadharil fahisyata fi qaumin qad hatta yu'linu biha. Ya, dan tidaklah sebuah kaum itu melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan yang keji. Seperti apa, akhi? Perbuatan keji ini banyaknya perzinahan, banyaknya pelacuran, ya, akhi, banyaknya LGBT, ya, ini apa namanya, homoseksual, ya, juga termasuk lesbian, dan juga kemaksiatan dosa-dosa yang mereka lakukan. Ya, kalau dulu kan zamannya Nabi Lut itu, akhi, ya, perbuatan liwat ini Allah turunkan adabnya hujan batu, lalu bumi itu digoncangkan, yang atas di bawah, yang bawah itu di atas, akhi. Kan seperti itu banyak disebutkan dalam beberapa surat, ya, akhi. Maka itu bagian dari kompensasi Allah kirimkan balasan seperti itu. Maka dalam hadis ini pun juga dijelaskan ketika banyaknya perbuatan keji ini maka apa? Illa fasyafihi mutta'un wal auja allati lam takun madad fi asrafihim alladziina madau. Ya, kata Rasulullah SAW menjelaskan ini. Maka Allah turunkan sebagai bentuk kompensasinya banyak, ya, orang-orang itu terkena wabah penyakit taun, ya. Taun itu wabah pes, ya, kalau sekarang ini, ya. Dan kata beliau wal auja, penyakit-penyakit yang lain, virus-virus yang lain, allati lam takun madat fi asrafihim, yang kalian tidak pernah mendengar, tidak pernah mendapatkan sebelum kalian. Bahkan orang-orang tua kalian, ya, itu juga tidak pernah mendengar, tidak pernah mendapatkan nama penyakit-penyakit yang lain itu tadi. Termasuk sekarang ini baru kita dengar ada virus corona. Sebelumnya ada virus SARS, virus Ebola, virus AIDS dan lain sebagainya, akhi. Mungkin nanti setelah corona mungkin ada yang lainnya, akhi. Maka ini kompensasi dari kekejian ini. Maka untuk menghentikan ini, ya, tinggalkan kekejian ini. Masyarakat luas, manusia ini, akhi, perbuatan yang menjijikkan ini, LGBT, pelacuran, ya, termasuk pintu zina, pacaran dan lain sebagainya ini, ya, ini harus kita berantas yang seperti ini. Maka Allah akan hilangkan nanti. Ini kan musibah agama, akhi, ketika terjadinya kekejian perbuatan yang kotor tadi. Lalu Allah turunkan musibah dunia itu tadi, akhi. Makanya beliau sampai berdoa, Allahumma la taj'al ya musibana fi dinina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah agama kami. Lalu nanti ketika terjadi Allah turunkan musibah dunia ini, akhi. Ya. Baik. Jadi sikap kita, ya, kita tetap, ya, hadir dalam majelis ilmu, tapi kita, ya, berhati-hati, akhi, ya. Jadi kita tegakkan anjuran pemerintah ini, akhi, tetapi kita juga jangan meninggalkan kewajiban sembari kita berhati-hati, ya, akhi. Wallahu taala a'lam bishawab.
Kemudian pertanyaan berikutnya, Ustaz, bagaimana cara taubat seseorang yang melakukan salah satu atau lebih dari pembatal-pembatal ini? Ya, tentunya pembatal-pembatal ini kan ini juga belum Anda jelaskan tentang di sini disebutkan maka orang itu termasuk kufrun, kafir dan lain sebagainya. Maka kafir di sini akhi, ya kafir itu kan ada dua, kufrun akbar yang pertama akhi, yang kedua kufrun duna kufrin. Kufur akbar itu kufur yang besar, sementara yang kedua kufrun duna kufrin, kufur selain kufur, maksudnya kufur kecil akhi. Maka kufur besar itu ada dua akhi penjelasannya, ya itu dengan beberapa penjelasan ya akhi. Cuman ini kalau Anda sampaikan ya panjang lagi akhi, ya itu makanya ini juga seperti penjelasan kufur ini juga termasuk yang antum tanyakan, ini belum Anda sampaikan ya akhi. Ya, seperti apa? Maka ada dua macam akhi dalam penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau orang itu punya keyakinan ya kalau ada hukum tentunya selain Allah itu lebih sempurna, sampai kemudian dia menjadikan hukum itu dia permainkan sampai dia yakini, maka nanti jatuh sebagai kufur besar. Tapi kalau dia karena terpaksa ya dia melakukan perbuatan yang menyebabkan ya perbuatan itu menjadikan kufur akhi, ya karena terpaksa umpamanya, atau karena memang dia itu untuk hal yang maslahah ya akhi, dia melakukan perbuatan yang menyebabkan kufurnya kufur kecil, maka yang seperti itu ya tentunya cukup bertobat saja. Tetapi kalau sampai kufur besar, maka dia harus menjadi orang yang menegakkan di dalam ya tobatnya itu sampai kepada tobat yang nasuha akhi. Dan syarat-syaratnya sungguh dijelaskan oleh para ulama, ya bahkan sampai ada yang sebagian mengatakan kalau sampai kufur besar kan berarti mengeluarkan dari Islam, maka dia sampai ya ada sebagian ulama yang menyuruh supaya dia apa? Ya membaca syahadat kembali sembari menegakkan di dalam hukum-hukum bahwasanya menjadikan taubat itu menjadi taubat yang nasuha akhi. Seperti apa? Ikhlas ya akhi. Kemudian termasuk apa? Termasuk dia apa? Menyesal an-nadmu taubah. Kemudian juga termasuk al-azm alla ya'uda ilaihi, berkeinginan keras untuk tidak mengulangi dosa, terutama dosa yang sama. Termasuk juga iqla'u minadzan ya akhi, dia meninggalkan perbuatan dosa tadi akhi, ya harus dia tinggalkan. Termasuk sampai islah dan lain sebagainya akhi, ya maka di sini harus dia tegakkan seandainya dia masuk dari pembatal-pembatal di dalam Islam ini akhi. Dan ini penjelasannya sebenarnya ya karena memang waktunya sudah habis akhi, ya itu tidak mungkin Anda sampaikan secara detailnya tentang perjalanan di dalam kufur itu tadi akhi, ya wallahu taala a'lam bishawab. Baik, kemudian yang terakhir di dalam pertanyaannya ini Ustaz, mohon dijelaskan kesalahan faham Khawarij tentang presiden yang terbentuk dari sistem demokrasi seperti di Indonesia, dianggap bukan pemimpin umat Islam, bahkan dianggap taghut, sehingga apa ini tidak layak di apa ini antum nulisnya sering bikin resep ini antum ya, resep dokter ini akhir ya tapi Anda bisa nangkep akhi. Ya memang Khawarij ini ya antum nanti bisa baca dalam kitabnya, ada fatwa bersama akhi, Fatwa Al-Muhimmah ya Al-Mudlahimah fi Nawazilil Fatwa Al-A'immah fi Nawazilil Mudlahimah, ya kalau nggak salah seperti itu judulnya akhi. Jadi kalau diartikan fatwa para imam terkait dengan aksi terorisme, itu ada fatwanya Syekh Albani, kemudian Syekh bin Bas, Syekh Shalih Utsaimin, Syekh Shalih Al-Fauzan, ya dan beberapa para masyayikh yang lain akhi, tergabung di dalam sebuah kitab. Kitabnya nggak besar akhi, ya sedang lah, kalau di harganya sekitar 30 ribuan lah kalau
Kalau nggak salah sudah ada terjemahannya. Kalau nggak salah akhi ya, kalau nggak salah itu, karena kitab ini sudah lama, ya. Maka di dalam kitab itu dijelaskan tentang bagaimana sikap kita terhadap ulil amri, terhadap pemerintah. Maka terhadap pemerintah, ya, maka pemerintah itu tidak harus berhukum dengan hukum Islam. Seandainya pemerintah itu ternyata tidak berhukum dengan hukum Islam, tapi hukumnya hukum positif, ya akhi. Maka kalau hukum positif, ya, selama umat Islam itu tidak dilarang untuk melakukan syariat Islam, menegakkan syariat Islam, hukum-hukum Islam, ya akhi. Sementara hukum yang ada di pemerintahan itu hukumnya kan bukan hukum Islam, hukum positif di negeri ini akhi. Tapi sementara kita ini tidak pernah dilarang menegakkan syariat Islam, seperti sholat, zakat, puasa, haji, bahkan difasilitasi dan lain sebagainya. Maka jangan kita katakan negara itu negara kafir. Gak boleh akhi. Jangan kita katakan negara itu negara kafir. Kata para imam yang berfatwa di dalam kitab itu akhi, termasuk penjelasan Syekh Nasruddin Al-Albani itu akhi. Maka jangan kita katakan negara itu negara kafir. Beda dengan negara-negara yang memang membatasi melakukan syariat Islam, seperti di Eropa, di Amerika, itu kan termasuk jilbab dilarang dan lain sebagainya, nggak boleh ini itu dan lain sebagainya, ya akhi. Maka itu beda, maka itu jelas-jelas negara kafir. Tapi meskipun hukumnya tidak berhukum dengan Islam, tapi ketika kita menjalankan syariat Islam tidak dilarang, maka jangan kita katakan negara kafir. Maka orang-orang Khawarij ini menganggap mereka itu kafir, mereka itu tauhid, bahkan tauhid ini mereka artikan apa? Polisi itu dikatakan tauhid. Bayangkan lagi, padahal tauhid itu dalam penjelasan para ulama, termasuk Imam Malik disebutkan kullu ma ubida ya li ghairillah, setiap yang disembah selain Allah maka itu juga disebut tauhid. Mana mungkin polisi itu dikatakan tauhid? Makanya mereka memahami jihad itu bukan jihad itu di jalan Allah, tapi di jalan tamrin itu akhi ya, tempoh hari, ya kan? Artinya apa? Mereka tidak sesuai dengan apa yang dituntut oleh syariat Allah Ta'ala ini akhi, ya, mereka ini, ya. Maka ini termasuk dia katakan tauhid. Bagaimana mungkin tauhid? Walaupun tauhid, maka ambillah penjelasan para ulama akhi, termasuk Umar Ibn Khattab itu menjelaskan tauhid asyaiton, tauhid itu setan, itu tauhid, ya akhi. Bahkan Jabir bin Abdullah menjelaskan kuhan atau kuhan. Kuhan itu apa? Jamak dari kahin. Ya, kahin itu siapa? Orang yang mengaku mengetahui perkara gaib yang belum terjadi. Kanat tunazzalu alaihi musyayatin. Kata Jabir bin Abdullah, yang didatangi oleh setan-setan. Itu tauhid. Nah, ini mereka memandangnya pokoknya yang menghalangi perjuangannya maka itu dikatakan tauhid. Maka yang seperti ini tidak akhi, ya. Ikhwani fillah zakumullah. Bahkan ketika sampai terbentuknya pemerintah, meskipun itu kudeta dan lain sebagainya umpamanya akhi, maka tetap sah. Maka kita tetap taat selama dia tidak melarang kita untuk melakukan syariat Allah Ta'ala ini akhi. Al-amir yusma'u lahu wa yuta' fi ma habba aw kariha. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Al-amir, seorang pemimpin itu apa? Yusma'u lahu wa yuta', didengar dan ditaati, fi ma habba aw kariha, suka atau tidak suka. Termasuk pemimpin yang zalim dan lain sebagainya itu akhi, maka tetap kita taat akhi. Sementara kalau orang-orang Khawarij mereka memandangnya tidak akhi. Ya, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Karena waktunya anak sudah ya dilihat-lihat terus ini sama Abu Sifah ini akhi, kayaknya kelamaan ini akhi ya. Makanya anak sudahi sampai di sini. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat apa yang anak sampaikan akhi ya. Baik buat anak maupun buat antum. Dan akhirnya anak tutup di dalam kajian ini dengan kafaratul majlis. Subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.